Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Yolanda, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Bandung dengan Pusdikmin Lemdiklat Polri, kelompok 2 gelombang 10 tahun 2021. Kali ini saya akan menyampaikan resume mengenai manajemen ASN. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, dan yang terakhir, sistem merit. Kedudukan ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan jenisnya, ASN terdiri dari PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Untuk PNS, yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat, perlindungan. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk PPPK, yang pertama, gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi. Kemudian, kewajiban ASN. 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan
atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit. Sistem merit dalam manajemen ASN. Yang pertama, bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Yang kedua, bagi ASN menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir sebagai seorang pegawai. Prinsip sistem merit. Yang pertama, keadilan dan kewajaran. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, berbasis kinerja. Kelembagaan dan jaminan sistem merit. Yang pertama ada KASN, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan dan pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Yang kedua, ada Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang bertugas dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menindak pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit. Sekian resume yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.